Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya sendiri Pini Rodiansa dan teman saya Zihan Zafwan Afifah dan Helga Rahmanian. Di sini kami akan presentasi tentang gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Bab 1, pendahuluan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat hidup tanpa tergantung ataupun memerlukan bantuan orang lain. Manusia selalu hidup berkelompok, bersuku-suku, hingga berbangsa-bangsa. Oleh karena itu, konsekuensinya setiap individu harus dapat beradaptasi dengan kelompok agar dapat diterima dan merasa aman serta nyaman di dalamnya. Untuk menjadi orang yang diterima orang lain, diperlukan usaha-usaha tertentu untuk mencuri hati orang lain tersebut. Hal ini merupakan arah seseorang untuk menjadi pemimpin dari kelompoknya. Diharapkan nantinya kepemimpinan seseorang dapat menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Bab 2. Pembahasan. Masalah kepemimpinan mendapat perhatian dari berbagai ahli karena gejala ini menunjukkan perannya yang seringkali menentukan di dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kepemimpinan tidak hanya berarti memimpin terhadap manusia, tetapi juga memimpin terhadap perubahan seorang. Pemimpin tidak hanya mempengaruhi bawahan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Oleh karena itu, pandangan berbagai penafsiran kepemimpinan semakin perkembangannya. Jenis-jenis budaya organisasi. A. Budaya rasional. Dalam budaya ini, proses informasi individual, klarifikasi sasaran pertimbangan logika, perangkat pengarahan, asumsikan sebagai sarana sebagai tujuan kinerja yang ditunjukkan, efisiensi, produktivitas, dan keuntungan atau dampak. B. Budaya ideologis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif dari pengetahuan yang dalam, pendapatan, dan inovasi diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi, dukungan dari luar, perolehan sumber daya, dan pertumbuhan. C. Budaya konsensus. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif, diskusi partisipatif, dan konsensus diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi, iklim moral, dan kerjasama kelompok. D. Budaya hierarkis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi formal, dokumentasi, komputasi, dan evaluasi diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan, stabilitas, kontrol, dan koordinasi. Berdasarkan tujuan: A. Budaya organisasi perusahaan, B. Budaya organisasi publik, C. Budaya organisasi sosial. Mempertahankan budaya organisasi. Robbins mengatakan bahwa budaya organisasi itu tidak muncul dari ruang yang hampa atau dari langit. Jadi ada suatu kekuatan yang mempengaruhi terciptanya suatu budaya organisasi. Asal mula budaya organisasi di sini, pendiri membangun nilai tertentu di organisasinya. Kemudian dikembangkan dan dipakai sebagai rujukan oleh anggota organisasi. Robbins mencatat bahwa ada 3 kekuatan yang berperan dalam mempertahankan suatu budaya. Penutup kesimpulan, pada hakikatnya budaya adalah kesatuan nilai dan asumsi yang dipegang oleh kesatuan sumber daya manusia. Budaya juga merupakan sebuah sistem progresif yang telah berkembang. Berbeda dengan peraturan yang bersifat kognitif, budaya pada umumnya lebih mengakar dan lebih berpengaruh pada tingkah laku karyawan. Mengingat bahwa organisasi adalah kesatuan sebagai suborganisasi, maka selalu ada kemungkinan bahwa budaya yang dominan di bagian tertentu bisa berbeda dengan budaya yang dominan di bagian lainnya.